Gus Miftah akhirnya datang ke kediaman penjual es Sun Haji di Gerabag, Magelang pada Rabu 4 Desember 2024. Maksud kedatangannya tidak lain untuk meminta maaf karena telah mengucapkan kalimat tidak pantas kepada penjual es tersebut hingga videonya viral. Dari unggahan yang beredar di media sosial, terlihat Gus Miftah disambut hangat oleh keluarga Sun Haji. Di hadapan Sun Haji, Gus Miftah meminta maaf atas sikapnya yang tidak pantas. Dia berdalih jika saat itu niatnya hanya bercanda, namun dia sama sekali tidak menyangka jika sikapnya itu tidak dapat diterima oleh masyarakat Indonesia. Dalam momen tersebut, Gus Miftah juga memuji Sun Haji sebagai sosok yang rajin karena selalu berjualan di mana ada pengajian. Gus Miftah tampak akrab dan merangkul penjual es teh tersebut saat keduanya saling bercakap-cakap. Namun, gestur Gus Miftah tersebut justru kembali menuai hujatan. Gaya merangkul disebut seperti ingin mengintimidasi lawan dan tidak menunjukkan sikap hormat kepada penjual es yang sudah berusia lanjut itu. Gus Miftah dianggap tidak tulus dan tampak tidak ada penyesalan di raut wajahnya saat meminta maaf kepada Sun Haji. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Lihat ini guys, jadi minta maafnya itu Gus Miftah ini nggak tulus nih. Gus Miftah minta maaf usai hina penjual es. Saya ditegur Mayor Teddy. Artinya dia minta maaf itu karena disuruh Mayor Teddy, bukan karena takut karena Allah atau kemauan diri sendiri. Nah, setelah ramai pemberitaan tentang Gus Miftah, lalu ada nih orang-orang yang pernah satu kampung atau satu kampung lah dengan Gus Miftah waktu di Jogja. Nih, dia aslinya namanya Taim, bukan Gus Miftah. Dia bukan anak kiai, tapi anak pekerja serabutan dari Lampung. Klarifikasi enggak, kalau dia dulu kuliah di UIN Sunan Kalijaga, Jogja, nggak lulus. Dulu marbot di masjid Mergangsang Kidul dibantu banyak warga karena hidup susah. Aku kira kan ini cuma cerita karangan atau apa, ternyata banyak orang yang beri cerita seperti itu guys nih. Kalau dengar cerita ibu saya, Miftah ini cuma marbot di masjid Jalan Taman Siswa, hidupnya kasihan. Tapi sekarang lihat di video ngecengin bakul es teh Raimo nggak ngoco 20 tahun lalu dadi opo jancu kon Miftah. Nih dulu sering banget disuruh sama almarhum Bu Iyam, tetangga saya sewaktu di Jogja. Ini cerita real. Terus juga kan sebutan Gus itu artinya dia anak kiai, lalu juga mempunyai pesantren nih. Gus Miftah ngaku keturunan Kiai Ageng Hasan Besari, ini kata pesantren Tegal Sari. Jadi Kiai Ageng Hasan Besari ini adalah salah satu tokoh ulama besar di Jawa Timur dan pendiri pesantren Tegal Sari. Nih, salah satu keluarga Tegal Sari, Kunto Pramono, yang juga merupakan keturunan ke-8 dari Ki Ageng Muhammad Besari, mengaku tidak mempermasalahkan sih pengakuan Gus Miftah. Semasa orang itu mengaku ada keturunan, monggo. Secara saya sebagai pribadi tidak masalah. Kunto yang juga pengurus Masjid Jami Tegal Sari pun berharap Gus Miftah bisa menunjukkan jati diri sesuai trah atau keturunan dari Kiai Ageng Muhammad Besari. Padahal bukan guys, cuma ngaku-ngaku doang. Ini ya keturunan aslinya aja enggak siapa tuh ngaku-ngaku. Ya udah deh, kalau pengen ngaku ambil aja. Nih, bapak 4 orang anak ini pun berharap tidak ada yang mengaku-ngaku sebab khawatir jika suatu saat pembawa nama besar keturunan pesantren Tegal Sari. Sesuaikan ya, jangan sampai cuma mengaku-ngaku, menipu dirinya sendiri guys. Ini fix, artinya apa? Aduh, kalian juga ya, aku pernah tuh nonton di YouTube Gus Miftah itu dikritik sama Ustadz lulusan Mesir. Ya kita tahu kualitas lulusan Mesir kan sudah pasti bisa membaca kitab kuning, kitab gundul. Gus Miftah itu dikritik bacaannya, nahu sorobnya ini salah, ngasal banget segala macam. Ada masih videonya di YouTube guys, kalian cek aja bagaimana Ustadz lulusan Mesir ini, Al-Azhar ini ngkritik nahu sorobnya banyak salah. Aku udah denger aja juga malu guys, sumpah. Kalian nggak salah pilih kiai kan kayak gini. Ini kredibilitasnya sangat dipertanyakan guys, ngaku-ngaku lagi padahal bukan keturunan asli. Ya, seperti yang sudah saya katakan di video sebelumnya, bahwa adegan selanjutnya ini akan muncul video ini nih. Ya, Pak Miftah alias Taim ini mendatangi kediaman penjual es itu, lalu minta maaf ya. Lucunya katanya dia dimarahi oleh Mayor Teddy.
Nah, ini dia minta maaf karena menyesali atau karena dimarahi Mayor Teddy nih. Ya, gitulah. Sementara circle-nya mencoba menormalisasi dengan mengatakan bahwa itu cuma guyonan biasa dan memang begitu cara komunikasinya Pak Taim ini gitu ya. Ya, jadi bicara kasar, menghina orang kecil, menjatuhkan martabatnya di depan umum adalah cara komunikasinya dan ini sudah biasa dilakukan. Begitu. Dan ternyata bukan hanya Pak penjual es ini saja yang dihinakan oleh Pak Miftah ini ya. Bahkan istrinya pun dihinakan dengan begitu rupa sambil tertawa-tawa. Saya serius tanya nih, ada yang tahu nggak maksud dari perkataan Pak Miftah ini? Doanya tetap dijabah, tapi dalam bentuk yang lain. Esnya nggak laku, tapi badannya sehat. Pulang-pulang istrinya hamil, itu juga nikmat. Loh, kok ditinggal jualan es, istri bisa hamil? Kan banyak terjadi di mana-mana. Begitu kalimat yang diucapkan oleh Pak Miftah. Kalau kita lihat di videonya ya, di menit 36 detik 45 ini kalimat lengkapnya ada di situ ya. Dan kalimat sisipan soal istri hamil ditinggal jualan es ini saya dengar berulang-ulang kali sambil mikir gitu ya. Ini maksudnya apa? Ya adalah pikiran negatif, tapi masa sih seorang penceramah bicara begini gitu ya. Tapi kalau kita lihat ya bagaimana dia tertawa dan bagaimana nada bicaranya, pokoknya kita bisa menduga lah apa yang ada di pikiran Pak Miftah ini. Ya beginilah nasib orang miskin di Indonesia. Apa yang bisa dilakukan selain pasrah dan ya menerima? Ya kalau kita lihat dari teori fungsionalitas ya keseimbangan di masyarakat, teori ini mengajarkan bahwa setiap bagian dari masyarakat memiliki fungsi untuk menjaga keseimbangan. Nah, namun di Indonesia, orang miskin di Indonesia, fungsi mereka dalam sistem ini seringkali tidak adil. Mereka menjadi pekerja murah yang membuat roda ekonomi berputar, namun manfaat dari pembangunan ekonomi yang sampai ke mereka ini sangat sedikit. Mereka hidup dalam sistem yang mengharapkan mereka bertahan dengan yang sedikit ini, sementara keuntungan besar diserap oleh kalangan atas saja. Ya, kenyataan yang memang menyakitkan sih. Ya, dan ya memang inilah yang dialami oleh saudara-saudara kita kaum miskin di Indonesia. Mirisnya, kemiskinan di Indonesia ini sering hanya dijadikan komoditas politik saja. Ya, untuk politisi-politisi seperti ini yang berpura-pura iba kepada orang miskin hanya untuk mendapatkan suara mereka ketika musim pemilu tiba. Dan yang lebih menyakitkan, di sosial media seringkali beredar lelucon hingga hinaan bagi kaum miskin kita ini. Nah, yang sering saya jumpai adalah banyak orang-orang yang beranggapan bahwa orang yang miskin ini tidak berhak untuk mengkritisi gitu ya. Apalagi mengkritisi pemerintah hanya karena dia terlahir dari keluarga yang miskin atau hanya karena dia bukan seorang pejabat. Orang miskin hanya dijadikan dagangan politik. Orang miskin dimanfaatkan tenaganya dengan upah yang murah, hingga orang yang tidak bodoh tapi miskin bahkan diragukan kemampuannya. Ya, beginilah faktanya, menyedihkan bukan? Salam. Yaitu tadi adalah momen Gus Miftah meminta maaf secara langsung kepada Bapak penjual es. Bahkan Bapak penjual es juga memaafkan secara langsung Gus Miftah hingga meneteskan air mata. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari hal ini ya teman-teman. Tidak sedikit juga yang mengait-ngaitkan hal ini dengan kasus Agus, yaitu sama-sama dengan lisannya dia mengatakan orang dengan kata-kata kasar. Kalau Gus Miftah itu hanya mengatakan kata. Lain lagi dengan Agus. Agus itu mengatakan kata-kata
itu kepada Aji, yang seperti kita sudah ketahui bersama ya teman. Bahkan di satu kesempatan Bapak penjual es itu sempat diwawancarai oleh seorang TikToker. Dia mengatakan kecewa gitu ya teman-teman atas hal ini. Nah, Bapak penjual es itu aja merasa kecewa dengan satu kata-kata itu aja, apalagi si Aji ya teman-teman. Bisa kita bayangin gimana rasa sakit hatinya sampai dia bisa melakukan hal itu kepada Agus. Gimana menurut kalian teman-teman? Coba komen-komen di bawah.